semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Zulkifli. Saya akan menjelaskan apa itu semiotika. Mengapa harus mempelajari semiotika? Untuk menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda masyarakat, untuk mengerti mengenai kaidah dan aturan-aturan tanda, dan untuk pemilihan, mengkombinasikan dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu sehingga ia dapat mempunyai makna dan nilai sosial. Pengertian semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti tanda dan logi yang berarti ilmu. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda atau ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tanda di tengah masyarakat. Dalam disiplin ilmu linguistik, semiotika juga dikenal dengan sebutan semasiologi, sememik, dan semik. Semiotika menurut para ahli. Menurut Ateo dalam Denisi 2010, semiotika adalah model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun juga. Menurut Zoes, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda dan produksi makna. Menurut Zobur, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Sejarah semiotika. Semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Charles, yang dikenal sebagai bapak semiotika modern. Dalam hal ini, semiotika terkait dengan kehidupan manusia yang dapat dianggap penuh dengan tanda, dan semiotika sebagai perantara tanda dalam proses berkomunikasi. Komponen dasar semiotika. Komponen dasar semiotika terdiri dari tanda, lambang, dan isyarat. Ketiga masalah tersebut masuk ke dalam cakupan ilmu semiotika karena memungkinkan terjadinya komunikasi antara subjek dan objek dalam jalur pemahaman sebagai komponen dasar semiotika. Penjelasan ketika komponen semiotika tersebut adalah sebagai berikut. 1. Simbol. Simbol adalah sesuatu yang dapat menyimbolkan dan mewakilkan ide, pikiran, benda, namun juga pada objeknya bukan karena kemiripan ataupun hubungan sebab akibat. Contoh dari simbol. Ikon. Yang kedua yaitu ikon. Ikon adalah suatu gambaran dalam bentuk linguistik atau bentuk citra atau image. Contoh dari ikon yaitu peta Indonesia. Indeks. Yang ketiga yaitu indeks. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakili atau disebut juga tanda sebagai bukti. Cerita rakyat suku Nias Oyo Basusua. Nama sungai terpanjang di Pulau Nias yaitu Sungai Oyo atau Noyo. Selain panjang, sungai ini cukup lebar dan merintah berbagai daerah di wilayah kecamatan dan kabupaten di Pulau Nias. Bukan tanpa alasan, konon katanya sesuai cerita kakek nenek dulu, ada sebuah dongeng yang mengisahkan tentang asal-usul hingga sungai ini mempunyai lintasi sangat jauh sebelum akhirnya berlabuh di tepi lautan. Daerah yang dilalui oleh sungai ini terbentuk dari lintasan belut bernama Oyo saat menuju lautan. Dahulu kala ada 2 ekor anak belut berwarna keemasan yang bersahabat. Salah satunya bernama Oyo dan Susua nama yang satunya lagi. Mereka tinggal bersama di sebuah hulu air berukuran kecil. Keduanya begitu bersahabat. Apa saja yang terjadi di antara keduanya selalu atas kesepakatan bersama. Seperti ketika punya makanan, ketika ada hal lain yang mereka sukai ataupun mereka rencanakan. Danau yang berukuran kecil itu menyebabkan mereka berdesakan atau kekurangan tempat. Keduanya saling mengobrol dan menyepakati sebaiknya kita meninggalkan danau ini. Kita meluncur saat saja ke laut atau samudra. Laut ukuran yang sangat luas, besar dan juga sangat dalam. Kita puas berenang dan bersenang-senang di sana. Banyak pula jenis makanan di sana seperti udang dan segala binatang yang bergerak lainnya. Begitu juga dengan lumut laut, itu termasuk makanan kita.
Setelah mereka puas membicarakan segala kesenangan yang mereka dapatkan ketika di laut nantinya, akhirnya mereka membuat keputusan mereka pergi meninggalkan danau kecil itu. Mereka sepakat bahwa tengah malam nanti, usai ayam berkukuk kedua kalinya, mereka segera berangkat. Suara kukuk ayam itu sebagai penanda mereka untuk segera bangun. Mereka sama-sama berangkat melalui jalan yang sama. Mereka berjalan beriringan agar tidak takut selama perjalanan. Demikian bila melalui jalan yang sulit, keduanya saling singgap. Lalu kemudian mereka berpisah menuju tempat istirahat masing-masing. Mereka pun tidur. Ketika ayam berkukuk pertama kalinya, keduanya terbangun. Dalam hati Susua berkata, "Ini baru suara kukuk ayam yang pertama. Saya lanjutkan saja tidur." Oyo pun melihat sekitarnya. Ia menyaksikan Susua yang tertidur pulas. Dalam hatinya ia berkata, "Biarlah Susua asik tidur. Saya berangkat duluan agar cepat sampai di laut. Saya puaskan hatiku berenang di sana." Noyo pun segera berangkat meninggalkan Susua. Tiba saatnya terdengar suara kukuk ayam yang kedua. Susua terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekelilingnya, ternyata Oyo tidak ada. Ia pun berteriak memanggil nama sahabatnya Oyo. Tak satu pun terdengar sahutan. Hatinya tidak tenang. Ia bergegas mencari Oyo di tempat tidurnya. Tapi ternyata tidak ada sama sekali. Akhirnya dia melihat sekeliling tempat tidur Oyo. Ia menemukan bekas lintasan. Dalam hatinya ia berkata, "Noyo sudah pergi. Ia meninggalkanku dan membohongiku. Tega sekali dia." Susua pun marah kepada Noyo. Dia mengutuk Noyo seperti ini, "Semoga kamu tergenang di tanah, dihalau oleh gunung. 9 tahun lamanya kamu baru sampai di tepi laut." Setelah itu Susua pun berangkat. Susua pun berjalan menyusuri tanpa tersendat-sendat saat berjalan. Tak ada satupun yang menghalanginya. Ia meluncur dengan cepat ke laut. Esoknya Susua sampai di laut, lalu mencari Noyo ke sana kemari. Keduanya tak kunjung bertemu. Dia pun berkeliling dunia, menyingsir berbagai tempat di lautan luas hanya untuk mencari Oyo. Namun tak bertemu dengan sahabatnya itu. Meskipun demikian, dia tidak akan berhenti mencari Oyo. Suatu hari setelah 9 tahun lamanya Susua berkeliling-keliling, akhirnya dia bertemu dengan Oyo. Sahabatnya itu sedang tergeletak di pasir tepi laut. Ia pun menghampiri dan menyapa Oyo, tetapi dengan susah payah Oyo menyahutnya. Susua merasa kasihan melihat Oyo. Ekornya pun tak bisa digerakkan oleh karena sudah tergenang di lumpur sawah. Akhirnya Oyo bicara, menceritakan semua kepada Susua betapa sengsaranya dia selama perjalanan, tergenang lumpur, dihalangi oleh gunung dan berbagai bebatuan yang sangat besar. Tertimpakan kepada Noyo segala kutukan Susua karena dia telah menipu Susua. Usai menceritakan semua perjalanan mereka masing-masing, mereka pun berpisah. Mereka berusaha sendiri untuk menyambung hidup. "Mampuslah kamu Oyo," gumam Susua dalam hati, "semoga kamu jera, makanya lain kali jangan berbohong." Walaupun legenda tentang Oyo dan Susua bisa dikatakan hanya sebatas mitos, namun ada beberapa hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisahnya, yaitu jangan mengkhianati persahabatan, tepatilah janjimu, dan janganlah sesekali berbohong. Selain nasihat, ada juga pesan yang bisa kita petik dari cerita Nusantara Oyo dan Susua, yaitu baiknya jangan mengutuk orang lain hanya karena dia sudah berbuat salah. Bisa jadi dia khilaf, terpaksa, atau karena ada alasan tertentu. Mendoakannya jauh lebih tepat. Kalau perlu panggil dan bicarakan baik-baik kepadanya. Ikon pada cerita Oyo Ba Susua yaitu gambar dan indeks, yaitu hubungan sebab akibat. Sesuai cerita tadi, diketahui bahwa karena keinginan dua belut untuk mencari tempat yang luas sehingga adanya sungai Oyo yang panjang sesuai dengan perjalanan mereka yang ingin menemukan lautan, sehingga sungai Oyo mempunyai lintasan sangat jauh sebelum akhirnya berlabuh di tepi lautan. Simbol yaitu kesepakatan. Simbol dari cerita sungai Oyo yaitu terbentuknya sungai Oyo yang lintasannya sangat jauh dikarenakan dua orang belut yang berteman dan mencari tempat yang lebih luas. Semiotika berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai tanda. Semiotika sendiri tidak hanya membahas tentang apa yang kami sebut sebagai tanda dalam percakapan sehari-hari, tetapi dari apapun yang singkatan sesuatu yang lain, dan semiotika bisa dikatakan sebagai cabang ilmu yang berhubungan dengan tanda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.